Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada acara Lapor Mang Kijing pada Rabu sore hari ini. Kita akan membacakan kembali laporan-laporan warga, baik yang masuk lewat DM Facebook Banten News ataupun lewat WhatsApp 0819 111 2345. Nah, pada hari ini kita ditemani salah seorang, saya bingung nih nyebut dia ini apa nih, birokrat atau seniman atau apa ini? Namanya Angga ya. Apa kabar Bang Angga? Begitu deh. Kadang baik, kadang enggak, nama kehidupan ya Bang ya. Emang ya? Lupa. Habis kelihatannya kayak masih muda. Ternyata ya. Coba saya lebih senang nyebut dia itu Tukul. Kenapa coba? Enggak, kenapa nama kamu itu sekarang lebih disebutnya Tukul? Apa suka yang keprok-keprok kayak gini nih? Hampir sama Bang. Bedanya doi mah arwana. Kalau gua pirana. Arwahna. Siaul. Kadang dua ya. Jahil emang Mang Kijing nih, gua laporin juga lo ke Mang Kijing. Nah, enggak, sekarang Angga kan selain sebagai ASN juga kan aktif di beberapa komunitas ya, enggak? Komunitas apa aja enggak? Boleh sebutin? Cool. Banyak. Sepeda motor. Cuman kalau mobil sekarang udah enggak. Kemudian aktif juga di komunis Bang. Itu Bang, komunitas muka manis. Apa tuh komunitas muka manis? Ya, jadi di belah mananya kamu manis? Kamu mukanya ditaburin gula atau gimana? Muka manis kayak gitu. Iya, jadi kelompok orang yang merasa dirinya manis. Walaupun aslinya nggak manis, cuman ya alhamdulillah kita bergabung di situ juga. Kalau Mang Kijing mau ikut gabung boleh. Muka manis. Saya nggak bukannya muka manis. Mesem ya. Muka soleh. Muka soleh. Ada tuh kayak sekmat tak-takan. Sekmat tak-takan tuh jadi kecamatan tak-takan tuh katanya camatnya bukan muslim. Karena yang muslim tuh sekmatnya. Kalau yang muslim sekmatnya? Sekmatnya. Kalau camatnya? Farah. Jadi sekmatnya muslim. Sekmatnya muslim, udah muslim soleh lagi. Ngeborong bener itu orang. Tapi camatnya Farah. Untung dia bukan orang Sunda. Bukan orang Kalau Sunda. orang Sunda, parah. Ampura ya Pak Camat ya. Parah, ampura. Aduh. Apa ampura. Pokoknya just kijing aja. Laporan dari warga. Ini ada yang masuk laporan satu warga, lapor Mang Kijing. Dari 08173288XXX. Enggak boleh disebutin 3 angkanya. Yang XXX itu juga bukan yang cabul, Kol. Kalau yang cabul udah ditutup Bang sama Kominfo. Lapor Bang, jalan saya Bulu yang 2 minggu lalu dilaporkan sekarang jalannya sudah bagus. Alhamdulillah. Sudah ditambal. Nuhun Pak Sapakin. Pak PU. Nuhun, jalannya sudah dibagusin, sudah ditambal ya. Kedua minggu yang lalu dilaporkan rusak, bolong-bolong, sekarang sudah ditambal. Alhamdulillah. Ya, makanya yang ada laporan silakan saja dilaporkan. Siapa tahu ditanggapi oleh pejabat atau dicuekin. Kalau dicuekin nggak apa-apa. Mending dicuekin daripada dicucuin. Nggak, kalau komunitas motor itu kamu kegiatannya apa aja? Cuma memotoran atau jualan motor atau ngoprek-ngoprek motor atau seperti apa? Hampir semua sih. Jadi kalau mengendarai motor tua itu tentu harus kita punya teman-teman juga yang hobinya sama. Hobi motor tua, karena untuk mencari spare part motor tua harus masuk ke komunitas. Selain kita juga punya komunitas di situ kan, bukan hanya mau motoran aja sih. Jadi ada beberapa kegiatan, misalkan kita sharing tempat buildernya di mana, terus bengkel untuk motor tua itu di mana, nyari spare partnya di mana. Nah itu makanya kegiatan untuk masuk komunitas itu di situ, bukan gengs ya, bukan geng. Kalau gengs itu kesan itu selalu negatif. Ya. Kalau komunitas itu lebih pada positif. Positif karena kan kita menyukai kendaraan tua atau enggak motor. Kalau kita masuk komunitas, lu punya ring share ini enggak? Nyarinya di mana ya? Nah, ntar teman-teman tuh pada bantu gitu. Selain itu juga untuk ada event beberapa, misalkan 1 tahun berapa kali untuk kita ketemu kopi darat. Gitu. Kegiatan sosial. Kegiatan sosial ada di situ, kegiatan politik pun ada di situ. Kegiatan politik maksudnya? Iya, jadi kita ikutan kampanye. Enggak, jadi kan poli itu banyak. Tik itu taktik. Jadi gimana caranya kita banyakan
bisa ngasah otak dan atik gitu bang. Nah, pertanyaannya kenapa kamu masuknya di komunitas motor tua? Apa disesuaikan dengan muka? Betul. Atau yang muka-muka tua atau seperti apa? Kalau kemarin gue beberapa kali nonton segmennya Ah. Mang Kijing ini, lapor Mang Kijing kan banyak yang laporan motor hilang. Motor hilang. Kan rata-rata motor muda semua tuh bang. Itu yang ada hilang. Kalau Kalau motor motor tua tua jarang jarang dicolong. Digeletakin di pinggir jalan juga nggak ada yang ngambil tuh Iya motor nggak ada tua. ngambil jadi aman itu. Motor tua tuh ya. Gampang nyarinya juga. Kalau hilang tinggal kontak sana sini itu bisa ketemu itu. Biasanya di komunitas di Facebook ya ada tuh namanya apa sih namanya tuh? Facebook komunitas nanti kita share di situ biasanya nanti nge-link tuh. Teman-teman banyak yang ngasih info. Ada di sini nih motor lo. Cari Oh, gitu. Itu kelebihannya. Kalau nama komunitasnya apa? Enggak. Kalau komunitasnya koloni. Apa tuh? Komunitas Koloninya. Koloni itu sebuah kawanan atau kumpulan. Bukan ada singkatan enggak ada. Nggak ada. Jadi koloni kuda besi. Jadi kumpulan teman-teman yang suka koloni tawon biasanya betul, kayak koloni itu kerjasama, gotong berkelompok. royong, deduluran. Kalau bahasa Inggrisnya Cecantelan. cecantelan. Selain komunitas motor, kemarin kan saya lihat juga kamu ini aktif di vape. Vape. Itu masih aktif juga Masih kalau di rumah. kalau di rumah. Kalau di rumah karena kan Tapi kalau jual belinya udah enggak. jual belinya udah enggak, Bang? Jual belinya udah enggak. Udah Kenapa? enggak. Modal. Jadi masih bingung nih, keuntungan sama modal dianggapnya itu keuntungan semua. Angger we gitu. Tahu-tahu pas mau belanja lagi modal udah nggak ada. Karena banyak yang ngutang. Jangan-jangan si Anwar kelelawar yang suka ngutang gak bayar. Lapor Bang Anwar. Kalau utang bayar. Alhamdulillah Anwar bayar. Walaupun meleset dikit. Tapi alhamdulillah dibayar. Salut lah buat Anwar lah. BTN dia, Bang. Apa tuh? Bocah tua nakal. Apa ke BTN bukan ini. Enggak. Sebelum kita lanjutkan, kita break dulu sebentar ya. Siap. Yang mau ngopi, silakan ngopi. Ini di Ngopi. kita juga ada kopi. Yang mau kirim laporan, silakan ditunggu laporannya nanti kita bacakan juga. Oke, kita tunggu iklan berikut ini. Uhuy.
Kembali lagi di Lapor Mang Kijing, masih dengan Bang Angga Tukul. Tukul Piranha. Tukul Piranha, ini mah bukan Tukul Arwana ya. Bang, Mang lagi. Kok sekarang kan lagi pandemi corona ya, WFH, orang kerja di rumah, kemudian beberapa kegiatan juga harus terpaksa di rumah. Nah, kegiatan-kegiatan kamu di komunitas seperti apa? Di komunitas motor apa masih itu berkumpul atau seperti apa? Atau kumpul pakai protokol kesehatan atau memang break nih selama 4 bulan kemarin? Break yang pasti. Break, nggak ada kegiatan sama sekali. Nggak ada kegiatan, manasin motor juga paling keliling komplek aja. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain yang touring itu udah nggak ada selama 4 bulan ini. Sampai sekarang pun belum ada. Oh. Gitu. Kalau yang kegiatan-kegiatan individu kan kayak vape segala macam kayak gitu nggak juga. Ya itu mah di rumah Di aja. rumah aja sendirian, gitu. Sendiri sama teman-teman komplek paling kalau lagi kumpul. Oh, anak komplek. Wes, anak komplek dong. Ternyata anak komplek. Jadi selama WFH, selama pandemi ini kegiatan-kegiatan komunitas kamu terpengaruh. Nah, sekarang kan lagi tren komunitas sepeda. Nah, kamu masih ikut juga terpengaruh? Iya. Nggak terpengaruh, memang udah punya sepeda itu. Awalnya sendiri, cuman kita ngegerakin supaya ada guyup di komplek. Terus biar ada olahraganya juga. Akhirnya kita bersepeda dengan orang-orang komplek aja dengan warga. Sama keliling komplek doang? Enggak dong. Jauh lah, ada 4 pos mah. Pos depan gerbang, pos tengah dekat musola, belakang itu. Jadi agak jauh lah lumayan. Oke. Sama komplek-komplek juga, Bang. Jadi ikut bersepeda juga sekarang? Iya. Sama, sepedanya sepeda tua juga? Ada. Jadi kebetulan di rumah punya Sally. Terus enggak lah. Bajakannya. Takut ada pajak, ada orang pajak. Takut ada pajak datang ke rumah. Jadi ada ya bajakan. Ya. Serius ini Mas, sumpah bajakannya. Bajakan swear aja ini. Kita punya Sally MTB tapi yang seri touring yang buat jarak jauh, sama sepeda lowrider. Modelnya kayak sepeda tua gitu. Itu juga punya kita. Kalau apa namanya ngegoes rutin seminggu sekali atau sekesede? Sekesede. Tapi sebelum pandemi sih setiap Jumat biasanya ke kantor pakai sepeda. Ke kantor pakai sepeda, pakai Sally, ntar pulang nebeng temen. Enggak beneran dari rumah. Dari rumah ke kantor naik sepeda. Atau sampai cuma di gerbang doang kamu kemudian enggak. Dari rumah ke kantor naik sepeda, pas pulang nebeng, sepeda dilipat. Karena pas capek tuh pas pulang, pas gitu. Berangkat masih semangat, nggak lemes. Kalau di daerah-daerah lain kan sudah mulai ada trek untuk sepeda. Nah, sekarang juga banyak kritik-kritikan terhadap komunitas sepeda yang makan badan jalan, mengganggu juga yang perkendaraan bermotor. Nah, kalau kamu sendiri ngelihatnya seperti apa nih di Kota Serang? Baik sebagai kamu seorang birokrat atau sebagai orang komunitas sepeda juga, ada harapan atau seperti apa? Iya, yang pasti memang sekarang ini kan pesepeda itu sudah banyak banget tuh. Dan agak sulit tuh memang untuk dikontrolnya. Sama aja kayak ngelihat pengendara motor perempuan, sen kiri dia ke kanan. Nah, nggak bilang ibu-ibu ya, tapi pengendara perempuan, karena anak muda juga banyak yang seperti itu. Orang ajaib dia. Iya, yang pasti memang untuk sarana-sarana itu balik lagi ke masyarakatnya atau individunya itu sendiri. Kayak pejalan kaki juga kan, trek untuk dia jalan aja udah nggak ada. Nah, akhirnya dia pejalan kaki yang harus di trotoar ini di pinggir jalan. Akhirnya si pesepeda ke badan jalan. Si motor agak ke tengah jalan. Mobil kasihan ya loh. Nggak kebagian. Belum pedagang yang ingin maju. Iya. Ya, dari pinggiran masuk ke jalan. Makanya memang hebat. Jadi buat masyarakat juga kalau mau usaha lebih baik berdagang, karena itu salah satu kegiatan yang bisa maju. Jangan mancing. Ya, kalau mancing itu sulit kita maju. Makanya cocok deh kalau untuk pedagang itu bisa maju ke badan jalan. Kalau cepat maju, berdaganglah. Kalau yang nggak berdagang itu biasanya masih di belakang-belakang aja. Kita masih nunggu laporan Mang Kijing. Silakan yang mau laporan inbox atau WhatsApp di 0819 111 2345. Ya, siapa tahu laporannya direspon oleh pejabat
kalaupun nggak pejabat minimal di depan saya sekarang ada birokrat yang bisa menyampaikan. Karena Kak Angga ini juga termasuk kerja di Diskoskom Info. Ya, diskotik. Oh, di diskotik. Di diskotik. Apa tuh diskotik? Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, Angga juga spesialisnya di dunia digital ya. Bukan spesialis sih, kebetulan didudukan di situ, ditempatkan di situ. Betul. Kalau itu benar. Kalau spesialis enggak. Ditempatkan di dunia digital. Nah, kalau Angga ngelihat sekarang perkembangan dunia digital seperti apa? Terutama di Kota Serang lah. Apakah berkembang atau kan seperti apa? Misalkan Angga ngelihat gimana nih? Influencer, YouTuber di Kota Serang seperti apa? Iya, jadi lebih banyak teman-teman sekarang nih atau enggak masyarakat udah apa sih namanya ya, hal-hal digital tuh udah bukan hal yang tabu. Artinya kan kalau dulu kita mau edit video, edit foto harus ke orang yang ahlinya. Sekarang mah semua masyarakat hampir mayoritas yang punya gadget itu sudah bisa dia ngedit video sendiri, ngedit foto sendiri. Seperti kan kita lihat kayak di salah satu aplikasi TokTok. Nah, itu kan tiba-tiba orang bisa terbang sampai ke Mars misalkan gitu. Itu dia udah bisa menggunakan itu. Artinya di era sekarang ya masyarakat udah mahir semualah gitu. Kalau pemerintah sendiri mengambil hal positifnya dari mana tuh, dari perkembangan dunia digital terutama di kalangan masyarakat anak-anak muda itu bisa diberdayakan nggak? Kalau mau dimanfaatkan kan kesannya mereka jadi objek, diberdayakan seperti apa? Nah, kalau dari ini sebenarnya gue diundang sebagai Angga Tukul ya, bukan ya nggak apa-apa, bukan sebagai pengusaha negeri sipil. Nggak apa-apa, mumpung lagi ditonton sama Mang Ali Suro. Mang Ali Suro, ya gondes katanya. Waduh, dua-duanya gondes. Yang pasti kalau dari dinas sendiri sih, kepala dinas kami memfasilitasi sarana prasarana baik di kantor atau di beberapa titik spot hingga kelurahan untuk apa sih namanya ya, masyarakat itu lebih mudah untuk mengembangkan apapun itu di dunia digital yang berkaitan dengan sinyal internet gitu. Nah, di kantor kami pun seperti itu. Siapapun, kelompok apapun, dari mulai e-sport, dari mulai YouTuber, terus kelompok informasi masyarakat, UMKM, seniman di situ di dinas kami disiapkan itu semua, Bang. Kalau secara pribadi kan saya kalau ngelihat tadi itu kamu ini orang cepat bisa adaptasi di hobi-hobi yang lain. Nah, kalau di dunia digital kamu juga main YouTube? Main. Bukan punya channel juga? Punya. Apa? Sok dipromosiin channelnya, di-subscribe, like dan komen silakan. Ya itu. Ini sahabat-sahabat Banten News, ini ada PNS juga jadi YouTuber. Jadi main YouTube. Apa namanya? YouTube-nya sama nama Angga Tukul di situ. Tulisannya Tukulnya TOOCOOL. Oh, Angga Tucul. Tapi di situ gua nggak muncul lah ya. Itu udah lama atau masih baru-baru ini karena pandemi ini, karena kesepian nggak bisa jalan, karena kesepian nggak bisa jalan kemana-mana, akhirnya jadi YouTube. Nggak jadi YouTube sih. Kalau jadi YouTube bingung ntar. Kalau jadi YouTuber benar itu. Kalau jadi YouTube salah. Yang pasti itu sih untuk biar kaitan dengan kerjaan juga, supaya kita juga nggak gaptek amat. Gitu. Kontennya apa aja di dalamnya? Kontennya ngebahas tentang hobi pribadi aja sih sebenarnya. Oh gitu. Kayak ngulas motor, nyalain motor, terus suara motor, kayak gitu-gitu sih paling. Hal positif apa yang kamu dapatkan dari kegiatan jadi YouTuber dadakan ini? Nah, YouTuber dadakan itu benar sekali. Yang pertama kita punya dokumentasi tanpa ada batasan ruang dan waktu, bisa dibuka di mana saja kapanpun kan gitu. Untuk dokumentasi pribadi, untuk cerita nanti ke anak. Terus kemudian kedua kita tujuan pribadi sih ingin mengajak masyarakat, karena di era pandemi ini banyak anak-anak yang belajar dari rumah. Atau belajar di rumah ya. Kalau belajar dari rumah jelas kan dari rumah belajar ke sekolah. Belajarnya di rumah. Sekarang belajar di rumah. Akhirnya disenggat waktu, main keluar nggak boleh, akhirnya main gadget. Ya kan ada yang main game itu segala macam. Nah, kita coba untuk masuk ke dunia itu juga, gimana caranya
anak-anak ini selain dia nyalurin hobi, dia juga dapat income dari situ. Nah, itu juga yang kita lagi ulik tuh, bagaimana sih sebenarnya gamer itu bisa menghasilkan uang dari media sosial. Tapi sampai sekarang kamu main YouTube cuma sebagai pribadi, belum sampai keluarga. Enggak kayak artis-artis lah, kayak gitu, kayak Raffi dan keluarga, apa Mbak Embong dan Paula. Enggak Tukul dan Ina gitu. Enggak ada. Kalau berbicara untuk dokumentasi, kadang suka ada anak nih lagi pengen didokumentasiin kegiatannya, misalkan lagi nyanyi, lagi belajar, lagi menggambar, itu kadang kita juga suka post di YouTube channel itu. Suka lah untuk keluarga, cuman kalau untuk fokus kayak Raffi Ahmad tadi, Baimong itu enggak ada. Tapi kalau menghasilkan sesuatu dari YouTube selain hal yang positif yang tadi, misalkan secara finansial sudah atau belum? Belum dong, baru juga mulai berapa bulan yang lalu. Fokusnya berapa bulan yang lalu. Masih mengejar-ngejar subscriber. Itu dia. Silakan dulur-dulur Banten News yang mau sedekah jempol subscribe akun Angga Tucul. Ini ada komentar dari Muhtadi Al Harisi. Mantap Angga. Komentarnya mantap Angga doang gawa kopi apa tamang meren emang mangan tape. mantap ya. Nah, sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita tunggu iklan-iklan berikut ini.
Kembali lagi di Lapor Mang Kijing pada sore hari ini bersama Angga Tukul Piranha. Waduh, Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan, ini ada laporan yang masuk dari nomor berapa ini? 087871511xxx. Lapor Mang Kijing. Tolong dong sampein ke pemerintah setempat di daerah Dalung, sampah yang arah Perum Karisma masih numpuk. Nah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, perasaan truk-truknya di daerah situ tuh. Dinas Lingkungan Hidup itu, truk-truknya itu di antara Sayabulu dan Dalung. Masa sampahnya nggak keangkat? Tolong Pak petugas di Dinas Lingkungan Hidup, itu sampah di Dalung daerah menuju arah Perum Karisma masih numpuk. Tolong diangkut ke Cilowong, jangan ke Cilowang. Cilowang mah tempat Mas Kong. Nah, enggak, Gul. Lanjutin obrolan kita. Nah, sekarang kan perkembangan teknologi nggak mungkin kita hindari ya. Iya. Sementara juga ini kan teknologi nggak punya akhlak sebetulnya. Mau baik mau buruk itu tergantung yang pegangnya. Nah, beberapa YouTuber kan sempat ramai tuh, banyak yang prank lah, yang ngerjain orang segala macam yang negatif sendiri. Nah, kalau kamu sendiri ngelihat seperti apa? Ya. Apakah itu emang cari-cari sensasi untuk ngejar-ngejar subscriber doang atau seperti apa? Mungkin ngelihat hal yang funny. Kalau bahasa Sundanya mah lucu gitu, ngajar yang lucu-lucu, cuman tidak memikirkan dampak ke depannya. Kayak gitu kan, penghinaan segala macam. Betul. Nah, ada nggak misalkan dari Diskominfo misalkan untuk melakukan sosialisasi penggunaan teknologi yang bener lah? Kalau dulu kan ramenya mencegah yang hoak lah segala macam, walaupun sekarang juga masih banyak juga yang hoak. Nah, hal-hal seperti itu tuh ada nggak sosialisasi dari Diskominfo supaya penggunaan teknologi yang benar? Kalau mau jadi youtuber yang solehah, gitu yang bener. Kalau untuk sosialisasi sih melalui kepala dinas, kemana-mana pun ketika pergi ada yang audiensi itu selalu kita himbau, termasuk teman-teman yang PKL juga. Kalau ngisi-ngisi materi banyak juga yang menanyakan seperti itu. Pasti ada di diseminasi kami juga. Itu suka di beberapa media dilaporkan, disosialisasikan. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Ini ada laporan dulu yang masuk nih dari nomor berapa ini? 0822971181xxx. Lapor Mang Kijing, jalan Pelamunan gelap kalau malam. Iya, atau bengi gelap, lamun awan ku terang. Karena ini bengi Bang, lamun bengi mah petang. Maksudnya mah enggak ada lampu PJU, enggak ada lampu PJU ya. Atau bisa jadi ada lampu PJU tapi enggak nyala. Rusak, enggak dibenerin. Di PJU ini dinas apa, Biar? Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Di Dinas Perhubungan ya, ada lampu PJU. Dulu emang Perkim, sekarang di Dinas Perhubungan. Jalan Pelamunan ini jalannya jalan nasional. Bukan dinas berarti. Kalau di itu ya mohonlah siapapun yang berwenang, Mang Mamat, Bang siapa lah sih yang berwenang, Pak pejabat yang berwenang untuk menangani PJU di Jalan Pelamunan, tolong diperhatikan. Soalnya itu jalan nasional tapi weteng. Ya. Bahasa Serangnya mah potong. Kasihan. Tapi kalau itu Mang, kalau masuknya wilayah Kota Serang bisa juga masuk ke aduan, selain ke Mang Kijing ini bisa ke Rabeg. Aplikasi Rabeg yang di Diskominfo ada ya, ada aplikasi namanya aplikasi Rabeg. Rabeg mau panganan. Jadi enak nih Rabeg. Nah, Rabeg itu apa Rabeg itu? Rabeg itu makanan khas yang ada di Serang. Diambillah namanya itu untuk menjadi aplikasi layanan aduan. Jadi reaksi atas berita warga. Oh, jadi warga bisa melaporkan apapun. Dan itu pun aplikasinya sudah dikoneksikan. Kalau dulu kan masih aduan nih, misalkan dinasnya yang terkait ada 3. Nah, dulu masih dari warga ke Kominfo cuman bisa nyebarin ke satu dinas. Kalau sekarang notifikasi itu bisa masuk ke langsung dinas terkait itu. Yang ditujunya dinas apa? Iya. Tapi itu laporan khusus untuk wilayah Kota Serang. Jangan kalau yang lagi di Tangerang ngelaporin jalan besar Tangerang, jangan lapor ke Rabeg. Dulu banyak tuh, ada yang ngelapor juga, istri saya suami saya nggak pulang-pulang. Ada yang kayak begitu. Itu ke dinas apa lapornya? Nah, makanya itu juga
Harus dibentuk Pemkot Serang itu tim pencari suami tak baik balik. Nah, Atau satgas atau gugus tugas. gugus tugas untuk nyari suami yang nggak pulang-pulang. Suami tak pulang-pulang. Nah, laporan-laporan yang masuk di Rabek itu seperti apa nantinya? Apakah direspon atau dijawab atau ditindaklanjuti atau dipenangkan baik? Nah, kalau dari Kominfo-nya sendiri langsung ngirim notifikasi berikut aduan laporan tersebut ke dinas terkait. Nanti ada tanda warna. Oh, hijau itu sudah diselesaikan, merah itu masih menunggu respon. Kalau misalkan ada laporan warga misalkan yang tadi misalkan sampah menumpuk di dalung. Di dalung. Kalau sudah hijau berarti sampahnya udah diangkut. Sudah diangkut, Kalau sudah ada apalagi respon. warnanya? Merah. Merah. Itu belum ada respon dari sampahnya dinas. tambah banyak. Tambah banyak. Terus apa lagi? Merah dan hijau kalau nggak salah. Oh, cuma merah dan hijau. Jadi kalau hijau sudah diangkut tuh sampah tuh udah selesai ditangani ya. Sudah ditangani. Bukan cuma ditengok doang. Jadi ntar ada report, fotonya dikirim juga di aplikasi tersebut. Oh, gitu. Jadi warga yang lapor bisa tahu udah dibersihkan. Gitu. Nah, warga juga melaporkannya harus dilengkapi foto nggak atau betul. Iya, harus. Jadi kayak gitu. Ini lokasinya di mana nih? Jalan lubang. Ternyata yang difoto jalannya halus. Nah, kan jadi kita harus tahu dulu di mana titik si foto tersebut. Jangan juga foto 3 tahun yang lalu jalan yang rusak diupload sekarang dilaporkan. Nah, itu sekarang sudah bagus. Iya, makanya kan namanya reaksi atas berita warga. Jadi warga yang ngeberitain. Kalau misalkan ada nggak jangka waktu misalkan dalam 2 minggu tidak ditindaklanjuti, nah, ada semacam apa misalkan buat tindakannya satker kayak gitu, apakah ada tanda merah bahwa dinas ini menjadi dinas paling merah atau seperti apa kayak gitu? Itu nanti kami melakukan langsung telepon ke operator yang ada di dinas terkait menanyakan kenapa sih ini tidak direspon. Nah, kita juga jemput bola ketika tenggat waktunya misalkan 7 hari 4 hari belum ada respon, kita tanya. Nah, gitu. Nah, dulur-dulur Banten News selain lapor ke Mang Kijing untuk khusus untuk wilayah Kota Serang, silakan lapor sambil ngerabeg. Maksudnya lapor lewat aplikasi Rabeg. Aplikasinya bisa diunduh. Bisa diunduh di Play Store. Di Play Store bayar. Kalau cuman unduh aja sih, nggak bayar. Gratis itu. Nggak ada di dalamnya, nggak ada iklan apa segala macam. Nggak ada, langsung. Jadi nggak ngabisin kuota juga kan, nggak gede-gede. Nggak gede-gede banget. Sampai sekarang sudah responnya seperti apa? Apakah masih banyak yang orang melapor atau nggak tahu masyarakat di aplikasi ini? Kalau dibilang nggak tahu mungkin, tapi sejauh ini sih kalau memang tidak ada respon dari OPD terkait, itu akan dibawa di rapat evaluasi. Oke. Masih berjalan kok sampai sekarang juga. Nah, silakan ya dulur-dulur saya kiko di dibuka Google Play Store, kemudian unduh aplikasi Rabeg, reaksi atas berita warga. Harusnya Marabeu. Tapi Rabeg, reaksi atas berita warga. Pemkot Serang, silakan untuk yang punya keluhan terkait pembangunan pelayanan publik di Kota Serang. Jangan melaporkan hal pribadi ya, lamun duit orang ada duit aja lapor. Aja lapor ke Rabeg. Ini ada laporan lagi. Lapor Mang Kijing, maling kebo wis kependakta, maling kebo ning endi, Bang? Hebat ya, sampai kebo aja dimaling ya. Maling kebo ning endi? Mungkin berita yang di Cilegon. Berita yang di Cilegon itu yang maling kebo ada 4 atau 6 kebo itu. 9. Ada 9 kebo. Yang di KS ya. Perkembangan selanjutnya kayaknya udah ya malingnya. Ya, 5 orang. 5 orang ditangkap ini kata wartawan Banten News. Tapi 5 orang ketangkap, kebonya enggak. Kebonnya bos modal. Oh, kirain kebonnya sebelah di TK di lokasi sudah ditangkap oleh jajaran Polres Cilegon. Alhamdulillah, apa ya ngomongin ya. Ya skrunya baik, kunya malingnya lah, lebaran laju ngesel sirela. Udah nana bebedugan selamat lebaran kurang dinemaning. Nah, cuma aja ngesel kok ya. Makanya urip masih bener. Lebaran cuma malingan segala macam. Maling nggak ada kurikulumnya itu ya. Nih, ada laporan lagi. Lapor Mang Kijing, Jalan Pakupatan kalau Kalodron. Jalan Pakupatan Kalodran ada perbaikan jalan.
motor harap hati-hati karena sebagian jalan rusak. Ya, jalan Kalodran dari Pakupatan, Ciruas, Cikandi kun wakil jalan sing lobang-lobang bergerunjul dan sering kecelakaan. Apalagi kalau nyalip dari sebelah kiri tiba-tiba nih ngarep kontainer tiba ke sekelindas sering di situ. Pokoknya hati-hatilah, terutama sore hari seperti ini nih banyak yang kepulang kerja, mohon hati-hati apalagi lagi ada perbaikan jalan ya. Itu saja peringatan dari Mang Kijing. Peringatan. Gak ngomongin lagi tentang Rabek gak? Kalau apa sih warga ada yang melaporkan hoaks seperti itu, ada tindakan nggak, misalkan yang tadi itulah misalkan foto-foto yang 2 bulan yang lalu kemudian diupload dilaporkan, itu kan namanya bukan supaya pegawai Pemkot kerja, tapi itu mengerjain itu betul. Nah ada nggak seperti itu? Jadi kan sebelum itu juga sebelum petugas kami share ke OPD itu kita itu dulu verifikasi lagi. Dulu. Oke, sesuai nggak, bener nggak, baru kita laporkan. Kalau menurut OPD tersebut itu akan dijawab dengan foto yang terbaru. Jadi dari OPD itu ngirim yang udah apa sih afternya itu loh, dikirim lagi. Nah kan di tiap kecamatan itu kan ada juga kelompok informasi masyarakat, ada KIM itu. Nah KIM itu juga melakukan laporan-laporan seperti itu, atau mereka yang melakukan verifikasi atas laporan warga atau seperti apa? Jadi kalau beda-beda halnya. Jadi bisa juga melalui teman-teman KIM yang ada di kecamatan, ada di beberapa kelurahan itu kan mereka itu. Nah itu sebagai mitranya Pemkot. Jadi ketika ada masyarakat yang bingung ingin melapor kemana, mungkin nggak tahu aplikasi Rabek itu tadi, ada teman-teman KIM juga di kelurahan, itu penyambung lidah informasi dari itu. Begitupun juga sebaliknya, ada info dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi atau kota Serang yang harus kita sosialisasikan ke bawah, teman-teman KIM juga bisa bantu. Jadi KIM ini bisa dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dia mereka menjadi jembatan. Tapi kadang suka ada yang salah, Bang. Itu Mang Kijing. Ada yang mengadukan permasalahan tersebut melalui layanan Serang Siaga 112. Nah, sedangkan itu hal yang berbeda. Bedanya beda. Rabek dengan 112 itu apa? Nah, jelas beda. Kalau 212 itu Wiro Sableng. Oh iya, kalau 112 itu layanan kegawat daruratan. Misalkan orang mau lahiran kayak gitu, turun nyari ambulan. Nyari ambulan. Kegawat daruratan itu ke 112. Nelpon 112 bebas pulsa sekalipun tidak ada sinyal. Gitu. Kalau nggak ada kuota, nggak pakai kuota karena nggak pakai pulsa dia. Gitu. Jadi bisa nelpon aja. Bisa nelpon. Itu 24 jam. 24 jam. Iya, jangan-jangan kan ada orang lagi mau lahiran jam setengah 12 malam nelpon 112 dan menerima tukang ronda nantinya. Enggak dong. Ada kita standby terus. Ada 3 shift di situ. Ada yang apa ya? Yang ngejaga 112 itu ada 3 shift. Semua. Gitu. Tapi ada semacam apa ya? Ini kan saluran untuk kegawat daruratan. Takutnya kan banyak juga orang-orang iseng, orang-orang kesepian, pengen cari batur ngobrol, nelfon 112. Apalagi kalau yang nerimanya cewek. Iya. Bukan laporan tapi curhat. Bukan cuma cewek doang. Jadi ternyata ada pria atau cowok nelfon, ketika yang ngangkat perempuan, si operatornya itu nggak dilayan, ditutup sama dia. Kan karena ada 3 lain tuh. Pas diangkat si operatornya laki-laki, baru tuh ngajak ngobrol. Halo katanya. Yang teleponnya cowok juga? Cowok. Astagfirullahaladzim. Mungkin dia lagi butuh cowok. Ada yang nggak begitu, ada yang curhat. Yang pasti ketika ada yang tidak serius, itu akan diputus. Langsung diputus aja. Kalau misalkan ini orang bukan niat untuk laporan, tapi untuk cuma sekedar curhat-curhatan, langsung diputus. Kalau nomornya muncul terus selama 1 hari, dia bikin prank atau ghost, nelfon terus bercandain doang, kita bakal lakukan apa sih namanya? Blokir sementara. Itu bisa. Bisa selama 2 hari.
tolong nomor 112 itu jangan buat iseng ya. Betul. Kalau kesepian mendingan dengerin lagu di YouTube atau apalah segala macam, mendingan mancing atau ngaji lah. Jangan main ke kantornya Mang Kijing nih. Ya, gak apa-apa main ke sini asal gawa kopi kau. Karena nomor 112 itu untuk kegawat daruratan. Kalau ada orang yang betul-betul membutuhkan, jaringannya lagi dipakai orang iseng. Betul. Jadi kalau misalkan ada orang nelfon nggak bener, misalkan bakal cuma prank-prankan ini, itu langsung diputus. Kalau berulang-ulang kali nomor orang bisa diblokir. Karena wongkom infokin bisa. Wongkom info bisa dilaporkan di kementerian. Kini wong sih ngeganggu di ya. Iya. Mang Eman mang pulsane mang. Irawan Dwi Putra, iya mang maaf klimen si Rane, si rata si kakak ngisengnya mang awang. Kayak mang awang sih kita ngiseng ini, ngisengin 112 gitu. Aja mang awang, bukan nomornya di kun diblokir Eman, pokoknya nomor si jine lakun. Enggak. Selama ini respon kalau rapi kan pasti ada jangka waktu lah, ada jangka waktu, nggak hari ini dilaporkan 1 menit kemudian langsung turun, enggak. Betul. Nah kalau 112 itu ada SOP-nya nggak, berapa menit kemudian ditindaklanjuti? Iya, ada standarnya. Karena kalau nggak ada standarnya jatuh bang, sepeda aja harus ada standarnya. Iya kan, kalau nggak ada ya disandarin lah, minimal kan begitu. Ya, standarnya itu berapa menit? Misalkan kan kalau kegawat darurat pun sesuatu yang urgent gitu kan. Kalau misalkan laporan, Pak ada kebakaran di 112 kan itu kan, ada kebakaran, tapi responnya 3 jam kemudian pada baik emang. Iya. Kalau ya alhamdulillah sih respon semua dari stakeholder, baik dari kepolisian, dari Kodim, dari PMI, dari rumah sakit atau enggak dinas kesehatan, Satpol PP, termasuk Disub dan Damkar, itu responsif semua. Pokoknya kalau yang terkait dengan 112 itu TRC semua. Iya, yang pasti kalau laporannya itu valid, jelas gitu. Makanya kalau ngasih laporan di 112 harus detail. Di mana titik lokasinya, alamatnya yang sesuai, itu langsung akan direspon. Enggak tim verifikasi lagi kayak gitu, kayak kan satu. Kalau yang rabe kan verifikasi dulu. Kalau ini TRC mah kalau dilihat misalkan ngasih alamatnya alamat palsu, kata Ayu Ting Ting itu kan. Nah itu dicari dulu tuh, ada nggak tuh alamat itu yang benar, pakai Google Map gitu. Misalkan laporan lapor misalkan 112 baru pakai mang ya. Teh lapor teh kebakaran di mana, di Dalung, kecamatan mana, kecamatan Tak-Takan, Ngawag. Karena Dalung mah bukan kecamatan Tak-Takan. Nah, itu banyak yang kayak gitu. Berarti ngarang ini. Dia. Jadi bukan hanya tindak kejahatan saja, misalkan ada di rumah warga ada hewan buas, contoh misalkan ada sarang tawon besar, kan itu juga membahayakan. Itu juga bisa masuk. Ular. Gitu, ada apa sih namanya, ada istri orang masuk ke situ. Nah, itu terserah sih mau dilaporin mau enggak itu mah. Kalau ada teman suka ngambilin korek aja itu bisa dilaporin juga ya. Bisa. Soalnya banyak teman saya itu kayak gitu tuh. Suka ngumpul-ngumpul tiba-tiba korek hilang aja. Itu bisa dilaporin juga. Bisa itu. Makanya minimal kalau nggak punya rokok ya punya modal korek. Iya kan, kalau punya rokok nggak punya korek susah bang. Iya, kalau punya korek nggak punya rokok gampang. Gua punya koreknya nih, bagi dong rokoknya, itu pasti dikasih. Karena orang yang punya korek itulah yang menghidupkan orang perokok mati. Orang merokok lagi mati. Korek lah yang penolongnya yang punya korek. Oke, cool. Ini waktu tinggal 3 menit lagi. Nggak ada iklan lagi, nggak ada baper lagi. Silakan, mungkin Tukul mau menyampaikan sesuatu terkait hal apapun, bebas. Mau promosi vape-nya juga silakan, bantu Josma, nggak apa-apa. Iya, yang pasti gini sih, butuh kerjasama dari semua pihak, termasuk seperti programnya Mang Kijing ini. Kenapa enggak sih Mang Kijing kerjasama dengan Pemkot melalui Dinas Kominfo. Dan begitupun juga masyarakat. Kalau semuanya kerjasama terjalin baik, sehingga aplikasi yang dimiliki sama Pemkot melalui dinas-dinas itu bisa berjalan dengan baik. Kuncinya berarti nanti bisa ya lapor Mang Kijing juga ngebacain rabeg. Bisa. Sambil ngerabeg sekalian di sini. Apa di sini mah? Lapor Mang Kijing sambil ngopi sambil ngerabeg juga nggak apa-apa, bisa.
Nanti Bisa, saya boleh. ngomong sama Pak Kadisnya. Iya, betul, Pak betul. Kadis, nanti laporan-laporan Rabek dibacakan di Rabeknya bacakan di sini. Ah. Enak tuh. Jadi bacakan Rabek di sini. Jangan Rabek. Nggak apa-apa. Oke, Gul, terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama, Laporan Mang. Kijing cukup sekian. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dulur-dulur Banten News. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.